gambar dari dari file yang lain ya, dari filenya rancangan mockup Anda kemarin itu, karena sudah membuat rancangan mockup itu tinggal diimport saja ya, dijadikan file JPEG atau PNG terlebih dahulu, kemudian Anda bawa ke Animate dengan cara file import atau copy paste. Nah, kalau copy paste hasilnya seperti ini. Ini yang Gunung Binaya. Kemudian saya taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Pastikan ukurannya lebih baik ya. Kalau saya ini kan hanya kira-kira saja. Dan di frame tombol saya tambahkan keyframe. Ya, tombolnya saya letakkan di situ. Oke. Sekarang ini adalah tahapan aset visual milik saya dengan referensi karya dari Mbak Brenda. Mbak Brendanya adakah? Ada, Pak. Ya, Mbak Brenda, saya mau tanya terlebih dahulu, ini tombol ini untuk apa, Mbak? Tombol ini, si next dan previous ini, yang di sini. Tadinya kalau yang tombol next-nya itu buat ganti gambar petanya lagi gitu, Pak. Oh, petanya ada beberapa ya? Oke. Kalau yang ada di sini? Iya, kalau yang di situ buat bisa ganti-ganti fotonya itu, Pak. Oke, ganti foto ya, baik. Kita sampai hari ini kita akan mengerjakan yang ganti-ganti foto. Kalau yang untuk ganti peta, nanti dulu ya, nanti dulu karena sudah terlanjur ada tombol di sini. Nanti kalau ganti peta Anda malah bingung nantinya ya. Kita buat yang sederhana terlebih dahulu. Oke, tahapan ini teman-teman, ini stopnya yang di atas ya, saya kembalikan lagi ke frame 1 biar stopnya ada di atas. Tahapan ini disebut sebagai tahapan pembuatan aset visual. Jadi aset visualnya ditata di timeline, terus kemudian disesuaikan dengan masing-masing halaman multimedia yang akan Anda buat. Ini teknik yang paling mudah atau teknik pemula yang bisa dilakukan oleh siapapun ketika belajar animate dengan cepat ya. Anda kan belajar animate baru pertemuan ke-6 ini ya, jadi cepat sekali. Nah, kalau Anda sudah profesional nanti, ke depannya nanti apabila Anda mendalami bidang ini, itu Anda bisa hanya bekerja hanya dengan kode saja. Tapi saya tidak merekomendasikan itu di tahapan awal, karena di tahapan awal cara yang paling mudah adalah menata konten di layar seperti ini. Anda perhatikan sekali lagi ya, di frame 1 saya punya background, judul, saya punya 3 buah tombol. Dan saya rasa dari mockup ini, tombol yang aktif baru lokasi saja ya, petualangan belum, UMKM belum. Masih tombol lokasi. Kemudian ketika saya ke frame 10, di frame 10 saya punya 2 tombol, yaitu Wainini Vala, Gunung Binaya, serta 1 tombol home. Kalau home diklik pasti balik ke sini. Kalau Gunung Binaya diklik dia pergi ke frame 30. Tapi kalau Wainini Valanya yang diklik dia pergi ke frame 20. Nah, di frame 20 ada tombol home. Apabila diklik dia balik ke frame 1. Berikut juga di frame 30 ada tombol home, ketika diklik dia pergi ke frame 1. Nah, setelah ditata seperti ini berarti tahap 1 Anda sudah selesai. Disebut sebagai tahap peletakan aset visual atau building asset, visual asset ya. Di dalam dunia pemrograman disebut sebagai building visual asset atau visual asset development phase. Namanya beda-beda ya, tapi dalam bahasa Indonesia adalah tahapan membuat aset visual. Nah, tahapan yang kedua, teman-teman, itu adalah tahapan memberikan nama instance name atau di dalam pemrograman disebut sebagai identifier. Identifier itu identitas ya. Identitas dari masing-masing objek yang akan dikendalikan oleh kode. Jadi masing-masing objek itu harus memiliki identitas. Nah, identitasnya disebut sebagai instance name. Jadi di sini kita mulai dari frame 1, siapa saja yang mau diberi kode harus dikasih instance name. Contoh, tombol lokasi ini apabila nanti diklik dia akan pindah ke frame 10, berarti lokasi akan diberikan kode nantinya. Maka dia butuh instance name. Saya di sini saya tulis lokasi. Instance name ada di properties ya. Saya tulis lokasi BTN. Namanya boleh sama dengan nama tombolnya,
Tapi yang jelas di sini tidak boleh ada yang namanya spasi, ya, tidak boleh ada yang namanya simbol. Jadi tanda seru, tanda crash, tanda persen itu tidak boleh dipakai. Jadi spasi sama tanda simbol itu tidak boleh dipakai, ya. Kurung kurawal, besar, kecil itu nggak boleh dipakai. Hanya boleh menggunakan huruf dan angka. Dan angka juga harus di akhir, ya, tidak boleh di awal. Di tengah boleh, tapi di awal nggak boleh. Terus kemudian petualangan nanti mungkin juga akan diberi kode, jadi saya tulis petualangan BTN. Yang UMKM juga sama, saya tulis UMKM BTN. Nah, setelah saya memberi nama di frame 1, saya bergegas ke frame 10, saya beri nama juga di sini. Di sini saya beri nama, misalkan langsung saya kasih nama Binaya BTN. Yang di sini saya kasih nama YBTN. Nggak perlu panjang-panjang, ya. Nanti kalau panjang-panjang malah kodenya nggak cukup nanti saya, ya. Dan yang di sini, yang di rumah, saya kasih nama Home BTN. Jadi ada Home BTN, ada YBTN, ada Binaya BTN. Yang di sini, yang di Y Ninivala ini, di sini adalah Home BTN. Nah, next sama Pref nanti kita garap, kita kerjakan dulu navigasi dasar. Dan yang di terakhir ini juga ada Home BTN. Home BTN. Nah, ini adalah tahapan memberi instance name. Jadi ada 2 tahapan yang sudah saya lalui. Yang pertama adalah membangun aset visual. Dalam hal ini adalah meletakkan aset-aset itu di frame kelipatan 10 punya saya, frame 1, frame 10, 20, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah memberikan instance name pada masing-masing objek yang akan diklik atau yang akan berinteraksi atau yang akan berinteraktivitas. Oke, itu tahapan yang kedua. Saya beri kesempatan lagi Anda untuk mencoba membuat ini, ya. Dan ini karena panjang, ya. Ada membuat aset visual, menatanya, terus kemudian sampai memberi memberi instance name, maka saya berikan waktu yang relatif lebih panjang. Untuk tahapan awal saya beri waktu 20 menit, ya. Jadi 10.33 nanti kita akan 10.35 lah, ya. 10.35 nanti kita akan mengecek satu-satu bagaimana tahapan Anda. Apakah tahapan Anda sudah sampai di instance name atau belum. Nah, silakan saya beri kesempatan pada Anda untuk mencoba membuat aset visual dalam bentuk frame by frame di kelipatan 10 biar lebih mudah. Terus apabila selesai, Anda beri instance name di bagian tombol yang akan diklik. Waktunya 21 menit dari sekarang. Terus kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung tanya, ya. Silahkan dilakukan praktiknya.
Silakan apabila ada yang mau bertanya. Oh, udah ada ya? Oke.
Hmm.
Oke, di situ ada pertanyaan dari Mas Miftahul Janah ya, bahwa apabila matanya karakternya dibuat berkedip atau benda bergerak, apakah menggunakan movie clip atau kode? Ya, nanti diajarkan ya, nanti saya ajarkan itu menggunakan movie clip. Sebentar lagi saya ajarkan ya. Terima kasih. Kalau ada yang tanya pasti saya sampaikan. Saya usahakan untuk mengajarkan. Sambil menunggu, tinggal 1 menit lagi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Baik, Anda perhatikan di layar ya. Sebentar lagi saya tanya yang lain, tapi Anda perhatikan di layar ini pertanyaan dari Mas Miftahul Jana. Apakah kalau ini matanya dibuat berkedip itu harus pakai movie clip? Iya, pakai movie clip. Jadi misalkan di sini kita kasih gambar burung misalkan ya. Jadi di background-nya ini, bagian background ini, misalkan kita akan membuat animasi burung dan sebagainya, itu cukup membuat movie clip saja. Sebagai contoh, di sini saya membuat movie clip ya. Anda perhatikan saya gambar di luar dulu. Saya convert menjadi simbol. Sini saya tipenya adalah movie clip dan saya kasih nama burung. Ya, nah di situ burungnya. Saya perkecil si burung ini biar nggak terlalu besar. Nah kayak gitu ya, burungnya ada kecil di sana. Nah ini kalau Anda mau pengen animasikan, Anda tinggal double klik. Anda perhatikan di situ saya saat ini sedang mengedit movie clip burung ya. Saya tambahkan blank keyframe di frame 5. Kemudian saya gambar apa itu namanya frame berikutnya ya. Sebentar, ini saya edit aja. Nah, saya brush, saya tambahkan gerakan seperti ini. Dan saya tambahkan insert frame, jadi saya punya movie clip burung itu gambarnya kayak gini. Ya, jadi kalau saya kembali ke scene 1, burung kecil ini kalau dijalankan ya. Nah, ada burung kecil di situ terbang. Nah, movie clip. Demikian halnya juga apabila Anda ingin menambahkan mata yang berkedip ya. Sebagai contoh matanya yang laki-laki kita olah supaya dia berkedip. Contoh, saya letakkan di konten dulu sementara. Saya akan membrush mata ini ya, untuk menggambar ulang matanya. Ini kalau Anda membuatnya di Corel atau di AI itu jauh lebih mudah ya untuk mengelola gambarnya. Kalau Anda sudah punya masternya jauh lebih mudah untuk mengelola gambarnya. Ini karena saya tidak punya masternya, jadi saya agak harus buat ulang. Ya. Ya, ini mata yang pertama. Ya, terus kemudian mata yang sebelah sana saya duplicate saja. Saya belokkan. Saya perkecil. Oke, itu mata yang saya buat ulang. Anda perhatikan matanya seperti itu ya. Ini saya ubah jadi movie clip matanya. Saya kasih nama mata 1 ya. Nah, untuk membuat berkedip matanya, maka ini saya di frame 5, saya tambahkan insert keyframe. Kemudian alisnya saya turunkan seperti ini.
Yang atas saya hapus ya. Ini lagi, yang ini juga saya turunkan. Yang atas saya hapus. Atau jangan dihapus karena maaf jangan dihapus ya. Karena ini apa itu namanya? Ada backgroundnya. Backgroundnya kan warna kulit ya. Saya ambil dulu warna kulitnya. Nah, jangan dihapus matanya. Saya kasih background warna kulitnya. Nah, seperti itu. Supaya dia enggak, mata yang di belakang karakternya enggak hilang ya. Enggak kelihatan atau ketutupan. Kalau Anda membuat sendiri nggak perlu pakai seperti ini ya. Nah, ini saya tambahkan insert keyframe. Semakin menutup. Oke, seperti itu. Ini saya kasih warna coklat juga. Ini juga semakin menutup. Saya kasih warna coklat. Nah, Anda lihat prosesnya seperti ini jadinya. Dan yang terakhir, frame terakhir, saya insert keyframe, ini menutup total ya. Ininya saya flip saja, seperti ini. Lalu ini saya warna coklat semua. Nah, seperti itu. Ini juga sama, saya flip. Ini juga saya kasih warna coklat semua. Oke, jadinya seperti ini. Saya tambahkan insert frame. Nah, jadi ada durasinya kayak gini. Kalau dijalankan dia kayak gini, teman-teman. Ya, jadi dia matanya ketap-ketip. Nah, kalau Anda ingin durasi supaya ketipnya tidak terlalu tidak terlalu cepat, ini tinggal Anda geser saja nantinya ya. Jadi keyframe-nya Anda geser, jadi yang menutup ini Anda geser agak jauh. Mohon maaf ya, ada tamu tadi sebentar. Nah, ini sudah saya pindah frame-nya, jadi ke yang kedipnya dimulai dari frame 100 ya. Nah, ini kalau saya jalankan, maka secara otomatis dia nanti akan berkedip di frame 100. Nah, seperti itu. Nah, semoga di layar Anda juga terlihat bahwa karakternya berkedip ya. Nah, kalau tangannya mau digerakkan dan sebagainya juga bisa. Itu tadi movie clip. Nah, sebelum saya lanjutkan ke tahapan berikutnya, itu tadi jawaban dari pertanyaan Mas Miftahul Jannah. Saya ingin melihat satu dulu sampel dari karya rekan-rekan yang ada di sini. Saya minta dari Mas Adham Nurado, saya persilahkan untuk menunjukkan progresnya. Saya persilahkan, silakan Mas. Terus Pak, sudah terlihat. Bentar, saya stop share dulu. Ya, oke. Ya, sudah dibuat ya. Oke. Berarti ada dinosaurus. Oke, sudah diberi
instance name ya, oke. Ya, pengatur button tantangan, oke. Terus kemudian di frame 10 ada Herbivora. Nah, itu nanti dikasih instance name, Mas. Ya. Terus kemudian yang karnivora juga sama. Terus kemudian di masing-masing tombol itu juga akan butuh yang namanya tombol ya. Apa instance name. Oke, terima kasih. Itu adalah sampel dari Mas Adam ya. Dan sudah oke. Baik, saya akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah Anda menambahkan instance name, maka tahapan berikutnya adalah tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pemrograman atau tahapan coding ya. Jadi tahapannya tadi selalu diingat, ada pertama-tama adalah membuat aset visual, tahapan yang kedua adalah memberi nama atau instance name, karena kalau tidak ada nama nanti kodenya nggak jalan. Dan yang ketiga adalah memberi kode. Nah, coba Anda perhatikan cara memberi kode ya. Saya klik frame 1 layer kode atau layer yang paling atas, layer action. Saya buka menu window action. Tadi sudah saya tuliskan stop supaya ketika dijalankan dia berhenti di frame 1. Kalau misalkan nggak saya kasih stop, dia akan berputar-putar ya. Jadi ini kalau saya matikan, dia akan looping seperti ini. Kalau error pun juga akan seperti ini ya. Jadi kalau error atau tidak dikasih stop, jadinya seperti itu. Nah, tahapan berikutnya adalah memberikan kode. Apabila kode Anda, apabila struktur layar Anda seperti yang minggu lalu, yang sepak bola ini, di mana tombolnya selalu tetap posisinya, itu kodenya mudah. Kodenya menggunakan kode yang minggu lalu, yaitu dia seluruh tombol memiliki listener yang sama. Anda lihat, ini yang minggu lalu ya. Home button, driving button, passing button, shooting button, semuanya ini posisinya tidak berubah-ubah. Ya, di setiap halaman ada sama, maka dia listenernya cukup satu, yaitu atur halaman. Dan nanti dia cukup mendeteksi nama dari tombol itu dan pergi sesuai dengan tombol yang ditekan. Itu yang minggu lalu, karena sama semua. Nah, sementara yang di sini, ini berbeda-beda posisinya. Ada 3 tombol di situ, di sini ada 3 tombol juga, di sini hanya ada 1 tombol, dan seterusnya. Sehingga kodenya masing-masing berbeda. Kita tidak bisa memberikan kode yang global. Ya, sebelum saya mulai, selalu biasakan menyimpan progres Anda ya. Jadi ini saya simpan. Tidak boleh tidak boleh dilupakan, karena kalau Anda lupa menyimpan kemudian crash, Anda harus mengulang dari awal ya. Nah, nanti itu butuh banyak sekali pengorbanan waktu kalau seperti itu, dan Anda pasti akan marah ya. Oke, di sini saya tulis dasar navigasi 3. Nah, setelah disimpan, aman. Berarti sudah save, berarti sudah aman. Katakanlah kalau ada crash-nya, dia bisa kembali ke tahapan di mana Anda terakhir nyimpan. Oke, pertama saya mulai dari lokasi. Petualangan dan UMKM nanti dulu. Saya kasih lokasi dulu. Lokasi apabila diklik, dia pindah ke frame 10. Maka kodenya di frame 1, tepat di adanya lokasi itu, saya tambahkan code action ya. Saya tulis, Anda lihat lokasi ini nama instance name-nya adalah lokasi BTN. Maka di sini kodenya adalah lokasi BTN @event listener kayak gitu ya. Kemudian ditambahi mouse event dot click, yaitu ketika klik, terus di sini kode berikutnya adalah perintahnya. Perintahnya apa? Misalkan halaman lokasi. Saya menulis seperti itu. Semoga bisa dibaca di layar Anda, terutama bagi yang megang HP ya, yang pakai HP. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi halaman lokasi. Jadi di sini function halaman lokasi. Ini namanya bebas ya, sesuai dengan Anda.
sesuai dengan tombol Anda. Nah, apa yang terjadi ketika lokasi ini dipencet? Dia pergi ke frame 10. Maka di sini Anda tulis go to and stop, frame-nya adalah frame 10. Kayak gini. Jadi apabila diklik, maka dia pergi dan berhenti ke frame 10. Ya, apabila ini kita jalankan dan lokasi kita klik, maka dia pergi ke frame 10. Oke ya, kode sederhana. Ini saya hapus saja biar Anda nggak bingung. Nah, kodenya ada 5 baris. Apakah bisa dibaca dengan jelas di layar Anda masing-masing, teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Ya, saya gedein dikit ya biar lebih mudah operasionalnya. Nah, sekarang saya meminta Anda untuk memberi kode satu tombol dulu saja. Entah itu tombol play, entah itu tombol dinosaurus tadi, entah itu tombol herbivora. Silahkan tulis satu buah tombol, terus kemudian Anda berikan satu kode seperti yang ada di layar ini ya. Untuk yang halaman lokasi ini namanya, ini ya, untuk yang lokasi BTN sama halaman lokasi ini namanya bebas, sesuaikan dengan punya Anda. Waktunya saya beri waktu 6 menit saja atau 5 menit saja. Tidak terlalu lama ya, nanti saya akan lihat hasilnya. Silakan dilakukan. Ada yang sudah berhasil, teman-teman?
Ya, baik, sudah jam 11.00. Adakah yang sudah berhasil, teman-teman? Saya sudah, Pak. Oke, Mas Kamal, ada yang lain? Boleh dipertunjukkan, Mas Kamal, hasilnya? Iya, Pak. Boleh, silakan share screen. Apakah udah kelihatan, Pak? Ya, lagi loading, Mas. Ya, sudah terlihat. Oke, bisa dijalankan. Ya, oke. Jadi ketika diklik langsung ke sini ya. Oke, baik, terima kasih. Boleh kembali ke halaman depan, Mas. Nah, ini nanti saran ya. Saran ini untuk tugas yang berikutnya ini nanti ya. Nah, Anda lihat di situ kan Anda memiliki satwa endemik Indonesia ya. Kalau halaman itu statis, itu sayang sekali. Padahal gambar Anda sangat baik ya, struktur gambarnya, kemudian warnanya bagus. Jadi nanti itu harapan saya tanamannya itu bergoyang ya, bergerak-gerak. Iya, Pak. Terus kemudian kalau misalkan mampu ya, misalkan sanggup, hewannya pun juga ikut bergerak gitu ya. Misalkan badaknya mungkin kepalanya saja yang bergerak gitu ya. Terus kemudian gajahnya mungkin kepalanya juga yang bergerak, singanya mungkin harimaunya ekornya yang bergerak, sehingga ada gerakan-gerakan yang lebih menarik gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kamal sudah sesuai dengan targetnya. Oke, boleh stop share. Ada lagi yang mau share? Oke, saya ingin melihat sekarang ya, karena nggak ada yang share, saya ingin melihat. Saya ingin tahu untuk yang umum apakah bisa mengikuti? Coba saya ingin melihat miliknya. Ini yang perempuan hilang semua ya. Sudah keluar semua ya dari Zoom saya ya. Gini aja deh. Mohon yang masih online ini ya, yang masih online ini drop namanya saja deh di kolom chat lagi ya. Mohon maaf saya yang masih hadir ini, yang masih ada di sini, saya mohon untuk menuliskan namanya kembali di kolom chat ya. Teman-teman, halo. Jadi karena ini banyak yang tidak hadir, saya mohon yang masih hadir berkenan untuk menuliskan namanya lagi ya di kolom chat. Saya gunakan absen yang terakhir ini. Sepertinya banyak yang tidak bersedia mengikuti kelas saya. Entah kenapa ya, mungkin terlalu sulit atau mungkin sayanya yang terlalu bodoh untuk menyampaikan. Ya, saya mengambil kesimpulan yang terakhir saja ya. Saya tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Oke, baik teman-teman, sambil ini saya menyelesaikan tahapan terakhir ya. Anda perhatikan di layar kembali ya, sambil memperhatikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Nah, setelah lokasi sudah bisa diklik dan pindah ke frame 10 ke sini, maka sekarang kita memberi memberi kode untuk yang frame ini. Anda lihat di situ ada Y button, ada Binaya button, ada Home button. Kita akan beri kode masing-masing ya. Jadi di frame 10 teman-teman, sebelum menambahkan kode, pastikan terlebih dahulu tambahkan keyframe terlebih dahulu. Jadi di sini diklik kanan ditambahkan keyframe. Ya, di frame 10 di paling atas tambahkan keyframe. Alasannya apa? Supaya kode itu hanya berlaku di frame 10 saja. Kalau tanpa keyframe, maka kodenya akan berlaku di frame 1. Nah, sekarang kodenya apa? Sama kodenya. Yang pertama tadi adalah home button dulu. Anda perhatikan di situ ada home button. Ya, saya punya tombol home. Ini home button. Saya tulis di sini home btn. Lalu ada yang tanya, kenapa kok nggak stop dulu? Boleh, Anda mau kasih stop dulu boleh. Tapi sebenarnya kalau Anda ingat tadi kan sudah go to and stop. Jadi sebenarnya sudah pasti berhenti di sini. Tapi kalau mau dikasih stop juga boleh. Add event listener. Anda perhatikan hurufnya E besar, L besar. Pastikan ketika ngetik warnanya juga biru. Terus kemudian di sini saya tulis mouse event, klik. Saya pergi ke halaman home.
Ya, kemudian function halaman home. Adalah most event. Nah, ini sederhana saja. Ketika home berarti go to and stop frame 1. Jadi sama persis dengan kode di halaman 1 ya. Hanya saja di sini si instance name-nya saja yang diganti sama nama nama fungsinya yang diganti. Kemudian pergi ke halaman 1. Strukturnya sama. Anda lihat ini di frame 1 dia itu lokasi button go to and stop 10. Kalau yang frame 10 ini home button go to and stop 1. Lalu tombol yang kedua adalah YBTN dot go add event listener. Ini biasanya saya daripada repot gini, ini saya copy teman-teman kayak gini nih. Ini saya copy ke sini ya, saya copy paste ke situ karena tulisannya sama. Anda lihat di sini YBTN ketika diklik dia akan pergi ke frame 20. Berarti kodenya di frame ini ya. Y-nya pergi ke frame 20. Nah, ini saya tulis berarti halaman Y. Di sini halaman Y. Dan yang terakhir apa nih? Binaya button. Ya, berarti ini saya copy saja langsung semua, copy, saya paste ke sini. Dan yang terakhir di sini saya tulis Binaya button halaman Binaya go to and stop 30. Nah, ini sudah selesai di halaman ini. Kalau saya jalankan, maka secara otomatis, nah kalau ada error seperti itu ya, ini maaf, ini halamannya belum saya ganti, halaman Binaya. Nah, apabila saya klik lokasi, kemudian saya pilih Y, maka dia ke sini. Ini tombol home belum dikasih kode. Lagi saya jalankan, saya klik lokasi, saya klik home, kembali ke sini, saya klik lokasi, saya pilih Gunung Binaya, dia sudah pergi ke Gunung Binaya. Nah, dengan cara yang sama, kode untuk home, ya di sini untuk home button yang ada di sini, ini kan ada home button, di sini ada home button, di sini ada home button. Nah, khusus untuk home button, saya tambahkan keyframe di atasnya ya, keyframe. Khusus untuk home button teman-teman, karena di sini Anda sudah punya fungsinya home button. Di sini kan sudah ada fungsinya ya, home button. Anda cukup copy saja ininya. Yang atasnya, ini saya copy. Kemudian saya letakkan di frame 20. Dan saya letakkan di frame 30, layer kode. Nah, tidak perlu saya tulis function halaman home, karena sudah ada functionnya. Functionnya sudah Anda tulis di frame 10. Nah, dengan cara ini teman-teman, kalau Anda jalankan, Anda sudah punya multimedia komplit ya. Jadi ketika saya pencet home, dia balik ke sini. Gunung, saya pencet home, dia pergi ke lokasi. Nah, semudah itu teman-teman membuat multimedia interaktif. Tinggal nanti kita tambahkan kompleksitas yang lebih rumit lagi. Ya, jadi kodenya sama. Kode di sini kalau saya perhatikan, kalau kode yang ada di frame frame 10 kurang lebih kodenya seperti ini ya. Anda boleh mengerjakan sesuai dengan yang Anda buat ya. Mohon maaf ini saya pilek banget. Silakan dilakukan. Waktunya kurang lebih saya beri waktu 10 menit ya. Setelah itu saya jelaskan tahapan berikutnya.
Apabila dari peserta umum ingin bertanya, saya persilahkan ya, jangan ragu untuk bertanya, boleh drop di kolom chat, boleh boleh langsung menyalakan mikrofon untuk bertanya, silahkan. Saya beri kesempatan sampai 11.25, setelah itu nanti saya jelaskan tentang subhalamannya. Baik, teman-teman, ini nanti Anda boleh copy kodenya ya, Anda boleh ambil kodenya supaya target hari ini tercapai. Saya akan menjelaskan tentang tahapan yang berikutnya, yaitu menambahkan subhalaman yang khususnya saya akan buat di gambar yang ada di sini ya. Jadi di sini di Ninivala ini nanti akan saya berikan satu subhalaman. Nah, itulah yang akan saya kerjakan untuk apa itu namanya si subhalaman ini. Karena misinya hari ini saya adalah mengajarkan subhalaman ya. Nah, Anda perhatikan teman-teman, baik yang publik maupun yang reguler. Di sini ada sebuah subhalaman yang bisa di next dan di pref ya. Di next itu berarti halaman berikutnya, di back itu berarti halaman sebelumnya. Khusus untuk satu halaman multimedia. Jadi bisa jadi istilahnya itu nested ya. Jadi misalkan gini, saya punya sebuah menu, terus di dalamnya ada submenu. Nah, artinya apa? Di dalam menu itu ada submenu, berarti kita saat ini
harus mengendalikan submenunya itu yang ada di dalamnya itu. Nah, mengendalikan submenu itu bisa dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan movie clip. Itu cara yang paling mudah. Nah, sebagai contoh, perhatikan di layar, kita akan membuat si movie clip yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita siapkan terlebih dahulu aset visual yang akan digunakan di dalam aplikasi ini. Sebagai contoh di sini saya akan mencari sebuah gambar ya dari si Danau Waininivala ini ya, yang berada di Maluku kalau tidak salah. Ya. Nah, saya akan mengambil beberapa gambar. Tentu saja gambarnya saya ambil dari internet ya. Saya tidak punya gambar di sana. Kalau Anda punya gambar asli ya, saya persilahkan menggunakan gambar asli itu sendiri. Nah, sebagai contoh di sini saya letakkan di daerah konten ya. Jadi di layer konten saya tambahkan blanky frame. Anda perhatikan di situ ada blanky frame. Saya pastekan gambar pertama di sini. Ya, jadi saya pastekan gambarnya di sini. Terlepas dari desainnya Mbak Brenda ini ada frame-nya, ada bingkainya, nanti kita akan buat bingkai itu. Tapi untuk sementara biarkan dia seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian foto ini teman-teman, saya convert menjadi simbol. Tipenya adalah movie clip dan di sini saya kasih nama foto Waininivala ya. Nah, Anda perhatikan di situ ada fotonya. Saya double klik si foto ini sehingga saya masuk ke movie clip foto Waininivala ini. Saya tambahkan blanky frame di frame kedua. Kemudian saya akan mencari gambar berikutnya dan saya pastekan gambar berikutnya di lokasi yang sama. Jadi di sini saya akan mengambil gambar dan memastekan di lokasi yang sama, teman-teman. Jadi di sini saya akan meletakkan gambarnya di sini. Nah, kalau gambarnya sudah siap, ukurannya sama semua, malah enak nih ya. Nah, Anda perhatikan frame 1 gambarnya itu, frame 2 gambarnya ini. Frame 3-nya bagaimana? Kita tambahkan blanky frame lagi. Apa yang harus dilakukan setelah ditambahkan blanky frame? Ya, kita cari gambarnya lagi. Misalkan di situ ada gambar galeri berikutnya. Kita punya 5 gambar misalkan ya. Kita letakkan di sana. Ya, saya atur juga ukurannya biar sama dengan frame sebelumnya. Oke. Kemudian di frame 4 saya tambahkan blanky frame lagi, saya mencari gambar lagi yang bagus lagi. Ya, kemudian saya lakukan hal itu secara terus-menerus sampai dengan sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Bayangkan saja apabila Anda ini struktur pencernaan makhluk hidup, berarti mulai dari mulut, kerongkongan, terus kemudian ada lambung, terus kemudian ada si usus besar, usus halus, usus besar, dan seterusnya ya. Nah, ini saya kasih contoh cukup 5 gambar saja. Nah, setelah saya mendapatkan gambar, ada 5 gambar di sana. Nah, tahapan selanjutnya adalah memberi instance name ya. Jadi ini tahapan pertama. Saya memiliki 5 gambar yang saya susun di dalam sebuah movie clip secara frame by frame seperti ini. Ya, di dalamnya. Saya kembali ke scene 1. Kalau saya jalankan dan saya pindah ke Waininivala ini, maka gambar ini masih berkedip-kedip. Ya, gambar movie clipnya ini masih berubah-ubah. Sehingga kita perlu menambahkan sesuatu pada si foto ini supaya bisa diakses dengan kode. Setelah aset visual sudah dibuat, tahapan kedua selalu ingat aset visual berikutnya adalah identifier atau nama. Di sini misalkan saya tulis foto Y, movie clip ya, foto Y MC movie clip. Terus kemudian kita kasih kode.
tahapan kode. Tahapan kode berarti kodenya ada tepat di frame 20, yaitu tepat di lokasi foto tersebut berada. Ya, di sini. Tepat di sini, saya buka window action, kemudian tepat di situ ada tulisan home button tadi. Saya tulis terlebih dahulu kodenya adalah foto YMC titik stop. Jadi foto YMC titik stop. Artinya apa? Ketika dijalankan, dia berhenti fotonya. Nah, sehingga kita bisa mengontrol nantinya dengan tombol next dan pref. Yang penting dia sudah berhenti terlebih dahulu. Oke, saya kembali ke layer tombol sekarang. Saya akan menambah tombol next dan pref-nya. Pertama-tama saya membuat tombolnya, struktur tombolnya. Jadi saya membuat tombolnya segitiga seperti ini. Oke, kemudian saya scaling isinya. Ya, seperti ini. Ini kayaknya warnanya putih di tengahnya. Putih, sementara tepiannya adalah warna ungu. Ya, seperti itu ya, kode tombolnya. Saya convert menjadi simbol. Selalu diingat ketika convert simbol, pertama kali Anda pilih adalah tipenya. Button. Di sini saya tulis tombol panah. Ya, tombol panah, Anda boleh double klik untuk mengeditnya. Di over, Anda beri warna yang lebih terang. Misal nih. Dan di down, Anda beri warna yang kontras. Sebagai contoh di sini saya memberikan warna oranye. Oke, jadi saya punya up, over, down. Saya kembali ke scene 1 karena tombolnya sama di sini, saya duplikat. Saya taruh di sini copy paste ya. Saya putar, modify, transform, flip, horizontal. Nah, aset visualnya sudah jadi. Kalau dijalankan, lokasi, Waininivala, saya sudah punya tombolnya. Aset visualnya sudah jadi. Tahapan kedua adalah identifikasi. Ya, di sini saya tulis Y next BTN. Yang di sini saya tulis Y pref BTN. Jadi di sini adalah Y next, di sini Y pref. Itu namanya tahapan identifier. Sekarang tahapan action. Klik, buka panel action. Tepat di frame 20 ya. Saya tulis Y next BTN titik add event listener. Di sini mouse event klik, koma. Di sini saya tulis Y next. Kemudian saya tulis fungsinya, function Y next. E-nya adalah mouse event, void ya. Kemudian siapa yang bergerak ketika Y next ini ditekan? Yang bergerak adalah foto YMC. Jadi foto YMC titik frame berikutnya. Nah, next frame. Sementara kalau previous, ini saya copy, saya paste di sini. Saya ganti yang previous. Berarti sini saya tulis pref button. Di sini pref. Di sini pref. Maaf. Y pref. Di sini Y pref. Di sini ganti previous frame. Nah, kodenya seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau dijelaskan ya, movie clip foto di stop terlebih dahulu. Tombol next apabila ditekan, maka fotonya di next frame. Sedangkan kalau di previous, di gambar sebelumnya, maka dia di previous frame. Kalau kita jalankan, dia jadinya kayak gini. Lokasi, Waininivala kita klik, kita bisa next, ganti gambarnya. Kita previous, gambarnya ganti. Maka jadilah sistem galeri.
Kalau kita balik ke home ya bisa balik ke sini. Lokasi yang ini belum kita kasih, belum ada tombolnya, tapi home-nya sudah berfungsi. Ya. Jadi inilah tahapan-tahapan pembuatan multimedia interaktif yang sangat sederhana. Ya. Baik, coba Anda perhatikan sekarang. Terakhir nih ya, materi terakhir, ini bentuknya ada maskingnya ini ya, ada bentuk yang cukup unik di sini ya. Ada bingkainya. Jadi kalau ini bingkai ini kita implementasikan, caranya seperti ini teman-teman ya. Cara mengimplementasikan bingkai ini. Jadi saya akan membuat terlebih dahulu brush. Saya brush sesuai dengan apa itu namanya yang ada di sini. Nah, kalau lengkungannya saya sesuaikan. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya brush ini saya potong. Ya, ini saya potong. Jadi saya klik kanan, saya cut. Kemudian saya pindah ke sini. Saya double klik si apa itu namanya foto tadi. Kemudian saya membuat layer baru di atasnya. Saya paste di sini. Paste biasa. Ya, saya taruh di sini posisinya. Kemudian saya klik kanan, saya pilih mask. Nah, maka dia gambarnya jadi seperti ini. Nah, setelah gambarnya seperti ini, saya kembali ke scene 1, saya tata lagi posisinya. Maka dia punya frame, punya bingkai seperti ini. Dan ketika dijalankan, saya pergi ke lokasi, wah ini Nivala, sekarang sudah ada bingkainya. Atau Anda membuat bingkai yang lebih bagus, atau Anda kasih frame warna ungunya ini, PNG, Anda letakkan di atasnya, itu jauh lebih bagus, sehingga garis-garisnya ini akan tetap bertahan. Oke, itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi apa yang kalau next previous-nya itu untuk gambar ya, Pak? Iya. Buat tulisannya itu gimana ya, Pak? Untuk tulisan, Mas. Movie clip-nya saja kontennya diganti, Mas, jadi tulisan. Oh. Ya, jadi contoh ya, contoh ini ya. Movie clip ini saya double klik. Ya, kemudian ini maskingnya saya matikan dulu sementara. Ini Anda kasih tulisan bisa, Mas, bebas saja. Ini Anda kasih tulisan di sini, misalkan di sini Anda kasih tulisan ini danau. Ya. Anda tulis seperti ini misalkan. Lalu di frame berikutnya ini tulisannya Anda ganti misalkan. Ya, ini misalkan Anda ganti. Anda cuma tulisan saja di sini. Tidak ada gambar di sini. Ya. Nah, terus Anda tulis di sini adanya cuma bird, misalkan gitu ya. Loh, apa maksudnya bird-birdnya Anda cari dari apa itu namanya library. Di library tadi Anda sudah membuat yang namanya burung. Kalau Anda masih ingat tadi ada movie clip namanya burung. Mana ya tadi ya? Ini dia, movie clip burung. Nah, burungnya saya drag di sini. Nah, oke. Saya jalankan. Lokasi. Wah, ini Nivala. Nah, ini tulisannya ini danau. Saya next, nggak ada gambarnya. Malah ada burungnya. Mau ada ikan di sini, gerak-gerak, bebas saja. Di next, gambar lagi. Di next, nggak ada orang. Misalkan orangnya ini mau Anda edit nih ya. Nah, orangnya ini mau Anda kasih efek misalkan ya. Anda membuat sebuah efek yang lucu misalkan. Saya buat dulu di sini misalkan brush kayak gini. Ya. Ini misal saja ya. Ini saya convert menjadi simbol. Tipenya adalah movie clip. Terus kemudian saya kasih namanya efek 1. Saya taruh di sini. Ya. Efek 1 ini saya double klik, saya edit, warnanya saya jadikan putih. Ya. Terus kemudian ini saya drag ke frame 10 dan saya tambahkan insert frame di sini.
Maksudnya gimana? Kelap-kelip kayak gini. Kalau dijalankan bagaimana hasilnya? Lokasi, ini Fala, ada gambar, ada tulisan, mau Anda kasih animasi bisa. Kayak gini. Tidak ada apa-apa. Nah, ini orangnya ada kelap-kelipnya. Nah, semuanya bisa diatur di sini. Jadi tidak hanya foto ya isinya. Movie clip pun bisa bergerak di sini. Nah, kan kalau Anda ingat, Anda dulu pernah punya gambar apa namanya itu ulat bulu ya, masih ingat ada ulat bulu yang kita buat pada tempo lalu. Saya buka filenya ya, animasi motion guide ya kalau tidak salah ya. Saya cari dulu animasi grafik ulat. Nah, ini animasi grafik ulat 2. Nah, ini kan saya punya gambar ulat nih. Nah, ulat yang terbang ini mau saya pindah ke situ, apakah bisa? Bisa. Ini tinggal saya klik saja frame-nya semuanya ini. Ini frame-nya saya copy ya. Saya copy frame. Oke. Saya kembali ke yang ini tadi. Saya kembali ke foto ini Fala. Saya buat movie clip baru. Saya kasih nama animasi ulat keren misalkan ya. Saya paste frame di sini. Paste frame. Nah, maka ulatnya tadi pindah ke sini. Nah, sekarang saya tinggal animasi Ninifalanya ini saya kasih ulat tadi. Saya cari saja di library ya. Animasi ulat keren. Nah, ini animasi ulat keren saya taruh di sini. Saya kecilkan biar nggak terlalu gede. Ya. Saya jalankan. Maka saya ke lokasi. Ninifala. Saya next. Saya next. Saya next. Kelap-kelip. Saya next. Ulatnya gerak. Jadi bisa dikasih macam-macam teman-teman. Mau Anda kasih gambar bisa, foto bisa, Anda kasih teks bisa, Anda kasih movie clip bisa, Anda kasih animasi pun bisa. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Cara membuat animasi button ketika mode over itu biar animasinya nggak looping gimana ya, Pak? Maksudnya bagaimana? Anda mouse-nya Anda over, terus kemudian dia beranimasi, terus kan tiba-tiba dia... Kalau biasanya kan kalau over itu kan, kalau mau dikasih looping, animasi kan mesti looping, Pak. Kalau biar cuma sekali aja itu, Pak. Ya, oke. Kita buat ya. Nah, kalau Anda tanya, saya pasti kasih tahu. Saya kembali ke scene 1. Saya kembali ke frame 1. Saya akan yang petualangan akan saya buat animasinya supaya dia itu punya animasi ya. Saya double klik yang petualangan. Yang over saya buat animasi di sini. Tulisan petualangan ini saya jadikan movie clip ya. Saya kasih nama animasi petualangan. Petualangan. Saya double klik. Sekarang saya mengedit animasi petualangan. Nah, di animasi petualangan ini saya akan membuat sebuah animasi. Insert frame, maaf. Kemudian saya akan membuat sebuah animasi di sini. Animasinya adalah lingkaran warna kuning. Sederhana saja. Saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama bulat kuning. Oh, oranye ya, sudah terlanjur kuning. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus selanjutnya saya tambahkan classic guide. Misalkan ini ya. Terus kemudian saya menggambar sebuah pet seperti ini. Nah, si lingkaran di frame 1 saya letakkan di sini, dan di frame terakhir insert keyframe saya letakkan di sini. Saya rasa ini mudah sekali untuk Anda buat ya. Materi yang yang lama. Nah, jadinya seperti ini. Saya jalankan. Kalau ini petualangan, nah dia jadi seperti itu. Lucu kan ya? Permasalahannya tadi, pertanyaannya adalah Anda tidak mau dia itu looping, jadi hanya main satu kali saja. Maka yang Anda bisa lakukan adalah buat saja layer baru di atasnya. Ya,
klik frame terakhir, tambahkan blank keyframe atau keyframe ya di film terakhir. Terus apa? Di stop, tambahkan kode stop. Jadi ketika Anda bayangkan saja dia jalani seperti ini, sampai di sini kodenya stop. Bahkan kalau Anda mau hilang, stopnya Anda geser sedikit ke sini. Nah, dia akan hilang. Kalau dijalankan, nah seperti itu. Wah, saya mau hilang kuningnya tok, teksnya tetap terlihat. Berarti di sini tambah insert frame di bagian bawahnya. Nah, jadi yang hilang hanya efek lingkaran memantul-mantul itu saja. Kalau dijalankan, lokasi, petualangan, nah hilang dia. Baru muncul ketika di over. Dan tepat di akhir movie clip itu Anda stop, maka dia akan berhenti di akhir. Seperti itu Mas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Pak, saya izin tanya lagi, Pak. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Tadi Boleh. ada error. Ya, silakan. Kan tadi udah bikin yang go to end stop yang frame pertama, Pak. Terus pas bikin yang kedua, taunya ada error, Pak. Bentar. Ini saya coba dulu yang pertama. Yang ke menu pertama udah bisa. Terus kan saya mau bikin yang ya. Terus saya mau bikin yang dari menu ini ke home lagi kan, pakai tombol ini. Terus saya bikin ininya, kodenya di frame 10, udah insert keyframe. Terus ini Pak, ada yang salah Pak ininya. Iya, coba dijalankan. Jalankan aja Mas. Ini kayak gini Pak. Nah, coba Anda lihat ya. Kita baca saja. Jadi kalau ada teman-teman ada kesalahan seperti ini jangan bingung. Anda coba lihat. Saya sekarang berada di frame 10 ya. Dibaca tuh kodenya ya. Layar kode frame 10. Saya tidak tahu apa itu home BTN. Oke, sekarang di close, Mas. Oke. Kita ke frame 10, cari teks home BTN. Ini klik. Pak. Tulisannya gimana? Home BTN. Home BTN. Instance name-nya itu ya. Oke, terus kodenya, kalau kodenya tadi? Home BTN. Nah. Ini tadi saya copy juga sih Pak. Copy dari yang ini, cuman saya ganti. Go to end stop-nya. Apa itu ini ya Pak? Beda. Oh, enggak, Mas. Sebentar. Harusnya sama ya Pak ya? Harusnya bisa, sebentar. Yang sama itu karena dia tidak Anda animate berapa masih, Mas? 19, Pak. Oh, 19. Oh iya, 19. Ada masalah di 19. Coba tombol Anda geser ke frame yang tombol itu Anda geser ke frame 9. Oh, instance name-nya sama. Coba. Instance name-nya salah atau benar? Coba. Instance name-nya sama sih, Pak. Home BTN, oke. Coba ada spasinya nggak? Diklik coba. Nggak ada. Oke. Sekarang kodenya, action script-nya. Home BTN. Add live listener, oke. Berarti yang salah adalah animate 19-nya. Coba tombol itu Anda geser keyframe-nya ke frame 9. Yang tombol aja ya, Pak ya? Iya, tombol saja. Oke, sekarang dijalankan. Jalankan aja nggak apa-apa. Masih. Sebentar, belum itu. Itu masih yang lama. Iya, masih yang lama. Oh iya, sebentar. Atau ini ya, Pak. Saya sempat buat apa? Yang sama. Cuman namanya saya bedain. Home BTN. Gini aja deh Mas, Anda kirimkan filenya ke saya lewat chat ya. Ini ngaruh nggak ya Pak? Saya bikin di tempat yang sama, tapi instance name sama nama ininya beda. Oh iya, beda iya. Itu yang salah itu Mas. Yang terdeteksi kan yang terakhir. Itu yang salah. Itu tetap aja jadikan home jadikan apa itu namanya? Home BTN. Home button biasa coba. Nah, nama ininya
diganti juga nggak Pak nama simbolnya? Nama simbolnya aslinya apa? Sama. PTN. Iya. Itu sama. Gini loh Mas, itu simbolnya sama apa bukan? Apa beda? Simbolnya saya duplikat simbol sih Pak. Duplikat simbol namanya Iya. beda. Iya. Kalau namanya beda nggak jadi masalah. Coba dijalankan dulu aja deh. Tapi yang instance name-nya diganti, disamain ya Pak? Ya, coba dijalankan dulu. Ini masih ada satu lagi. Ya, coba jalankan dulu. Oke, double klik itu salahnya. Yang compiler error itu di double klik saja. Oke. Kolom 1 ini ya? Enggak. Kurungnya apa? Itu kurungnya Pak. Di scroll up Mas. Tahan kontrol terus scroll ke atas. Biar hurufnya lebih gede kelihatannya. Terus. Oke, ditutup. Sebentar, jangan ditutup dulu. Anda lebarkan biar saya bisa membaca secara lengkap. Sebenarnya tidak ada masalah loh. Coba kirimkan aja filenya ke saya aja deh. Simpan terus kirim filenya ke saya. Oke Pak. Karena ajaib nih. Harusnya normal ya. Saya stop share dulu ya Pak. Ya, stop share dulu. Terus kirimkan ke chat ya, kolom chat ya. Oke, yang lain ada pertanyaan sambil menunggu punyanya Mas Kamal? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menunggu dari Mas Kamal mengirim filenya. Jadi kalau Anda tadi sudah berhasil seperti punya saya, nanti ini jangan khawatir, ini dibagi untuk belajar. Nah, ini sudah bisa berpindah-pindah kemanapun ya, sesuai dengan keinginan. Minggu depan kita akan pelajari tentang menambahkan video sama menambahkan audio. Setelah itu selesai sudah, kita langsung materi pengayaan ya. Oke. Sudah dikirim Mas? Iya, ini lagi proses Pak. Bentar lagi masuk. Berapa mega lama? 40. Oh, 40. Dihapus saja backgroundnya, kalau 40 mega terlalu lama nanti. Itu gambarnya kegedean pasti. Jadi kalau Anda punya gambarnya gede, Anda import ke anime, terus kemudian Anda kecilkan gambarnya, itu boros memori. Nggak bagus. Harusnya, apa itu namanya, Anda bisa membuat yang lebih sederhana ya. Oke, ini masih saya download, semoga saja cepat. Nah, jadi gini teman-teman, jangan sampai ukuran file Anda itu terlalu besar, karena nomor satu, resiko crash sangat tinggi ketika ukuran filenya besar. Terus yang kedua, gambarnya yang besar, dikecilkan itu gambarnya akan pecah. Jadi tidak ada di dalam dunia ini gambar besar dikecilkan terus jadi bagus, gambar kecil dibesarkan jadi bagus, itu nggak ada ceritanya. Jadi gunakan ukuran yang tepat ya. Kalau gambar besar dikecilkan, pakai mode smooth, itu masih bisa kelihatan bagus, tapi ukuran filenya tidak efektif, boros di memori. Sementara kalau gambar kecil diperbesar, itu pecah, ukurannya kecil tapi pecah. Nah, yang benar adalah ukurannya pas, tepat 100% ya, yang Anda butuhkan ukurannya sesuai. Ataupun kalau diperbesar atau diperkecil, perubahan atau perbedaan rasionya tidak lebih dari 25%. Itu rules dalam dunia grafis ya. Jadi ketika Anda sudah memahami rule di dalam dunia grafis itu, maka Anda akan dengan mudah nantinya menghandle memori. Ya kalau ini kan kita nggak mikir memori ya, memori komputernya ya, karena kita masih pemula. Tapi nanti kalau sudah pada tahapan selanjutnya, Anda harus memilih antara tampilan atau kinerja ya. Ada tuh aplikasi yang
tampilan visualnya canggih banget, keren banget, tapi nggak bisa berjalan di komputer yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang harus dipikirkan juga ya. Oke, masih 50%, mohon menunggu sebentar lagi. Bagi yang ada pertanyaan, silakan drop di kolom chat. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, sebentar lagi ya, tunggu. Ya, oke, sudah buka. Oke ya. Baik, ini karyanya Mas Kamal tadi ya. Kita akan analisis kenapa yang salah di mananya ya. Nah, ini Mas Kamal ya. Anda lihat, saya buka komputer saya langsung non-responding. Artinya apa? Gambar Anda terlalu gede, Mas. Coba lihat ya. Ukuran layar Anda itu default. Ukurannya adalah 1200 kali 720. Coba saya perhatikan, saya ambil gambar library-nya. Ini library-nya ini. Nah, saya drag coba ya. Saya drag ke sini. Apa yang terjadi kita lihat. Tuh gambarnya nggak muncul saking gedenya. Artinya gambar Anda tidak sesuai dengan ukuran yang dibuat tuh. Lihat tuh. Harimaunya segede itu tuh. Itu padahal harimaunya saja loh. Ini juga bisa jadi yang menyebabkan kode Anda tidak bergerak. Coba sekarang saya akan hapus background-nya ya. Saya hapus dulu si background-nya ini supaya lebih ringan ya. Jadi di sini saya perlihatkan di tempat Anda. Saya coret-coret saja biar mudah. Ini halaman 1 ya. Di sini saya tambahkan blank frame, ini halaman 2. Di sini saya tambahkan blank frame, ini halaman 3. Dan ini saya tambahkan blank frame, ini halaman 4. Oke ya. Saya punya halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kodenya masih seputar di kode yang sederhana, yaitu di situ ada nama button, kemudian di sini ada yang namanya kembali button. Saya jalankan. Oke ya. Saya klik nama hewan 1, dia pergi ke sana, saya kembali, dia balik. Tanpa saya edit, Mas, kodenya. Kode Anda tidak saya edit sama sekali. Ya, window action. Tuh, saya nggak ngedit, kode Anda tetap. Jadi kode Anda sama, kode Anda tidak ada yang salah dengan kodenya. Tuh. Yang salah apanya? Ukuran filenya terlalu besar. Jadi yang terjadi, gambar Anda itu belum bisa keload, ya, gambarnya saking gedenya, belum bisa keload, kodenya sudah keload duluan. Apa yang terjadi? Bayangkan ya, Anda belum pakai baju, belum pakai make up, belum mandi, sudah dipanggil di kelas, orangnya nggak ada, tapi dipanggil di kelas. Apa yang terjadi? Hang. Tidak terjadi apa-apa. Nah, inilah yang jadi permasalahan di tempat Anda. Bukan masalah kodenya, bukan masalah skripnya atau instance name-nya, tapi masalahnya adalah masalah ukuran gambar yang Anda gunakan yang terlalu besar. Bisa dipahami, Mas Kamal? Oh iya Pak, bisa Pak. Nanti ini lagi aset visualnya. Iya, karena kalau sederhana seperti ini ya nggak ada masalah tuh. Tuh, nggak ada masalah sama sekali. Kayaknya di ekspornya sih Pak, saya ekspor ke ya kan tetap setelah itu bisa di minimize, Mas, bisa diperkecil di Photoshop ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa?
Oke, di situ ada pertanyaan tuh dari Mas Adam. Izin bertanya, saya mau menggerakkan gambar. Hanya buntutnya saja atau tangannya saja. Biar halus frame by frame seperti gambar live 2 dimensi. Oke. Harusnya tanya gini, ini pas zaman dahulu kala ya, pas zaman animasi ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya tunjukkan caranya, Mas. Nanti tapi dipelajari sendiri ya. Ini karena ini di luar konteks multimedia interaktif, ini mata kuliah animasi. Tapi saya tunjukkan dasarnya ya. Nah, nanti semoga saja dari dasarnya ini Mas Adam bisa mempelajarinya ya. Saya membuat sebuah ekor dinosaurus. Anggap saja itu ekor dinosaurus ya. Saya punya menu bone di sini. Kalau Anda nggak punya menu bone, Anda cari di sini nanti ya. Titik 3 ini diklik, cari bone. Nanti bisa di drag. Nah, di bone ini Anda bisa drag kayak gini, Mas. Nah, sudah. Sekarang saya punya bone-nya ini sudah punya seperti ini. Ini kalau saya gerakkan, Mas. Semuanya ikut bergerak. Jadi contoh ya. Saya akan gerakkan seperti ini. Saya gerakkan di sini. Saya gerakkan di sini. Oke, jadinya kayak apa? Jadinya kayak gini, Mas. Kalau dijalankan kayak gini. Nggak perlu menggunakan frame by frame animation. Gunakan saja bone, namanya armatur. Jadi kalau di YouTube, keywordnya adalah animate atau flash bone animation. Jadinya kayak gini. Ini seperti di After Effects. Jadi kalau Anda membuat di After Effects, itu bisa membuat seperti ini. Itu jawabannya pertanyaan dari Mas Adam tadi ya. Oke, makasih. Oke. Itu animasinya bisa di reverse. Kalau reverse animation itu bisa pakai anime 2021 bisa. Pakai grafik. Tapi kalau misalkan pakai kode, skripnya yang di reverse. Pakai previous frame. Maksudnya ini gimana Pak Nur, ini maksudnya gimana nih? Mau membuat apa kira-kira? Mau membuat animasi yang seperti apa? Kenapa harus di reverse, Pak? Jadi animasi itu, kalau misalkan Anda mau mereverse, ada dua teknik ya. Kalau Anda mau mereverse secara manual, contoh, saya buka yang ulat tadi, atau gini aja deh. Ini saya reverse gitu ya. Ini sebenarnya bisa di reverse frame itu bisa. Jadi misalkan Anda punya mata yang berkedip ini tadi, ini ada reverse frame bisa. Jadi diklik gini, terus kemudian Anda pilih reverse frame. Itu bisa. Dia jadi dibalik animasinya. Jadi animasi frame by frame-nya bisa dibalik, jadi muter balik. Gitu. Jadi kalau saya pencet reverse frame, dia jadi gini. Nah, jadi terbalik animasinya. Kalau tadi kan sebelumnya kayak gini. Nah, sebelumnya tadi kan dia merem ke melek ya. Melek ke merem. Kalau ini ada reverse frames, maka dia dari merem ke melek, dibalik. Reverse frame itu teknik memutar dengan menggunakan teknik manual ya. Nah, sementara kalau Anda menggunakan kodenya tinggal di enter frame dan dibalik. Nanti saya jelaskan di kesempatan lain waktu ya. Jenis animasi tapi mau reverse. Saya masih belum paham bahasa yang digunakan ya.
yang di reverse apanya. Nah ini kan kalau di reverse, reverse frame-nya ini maksudnya armatur di reverse. Nah ini ada reverse frame. Ini sudah balik ini. Jadi ini diseleksi saja. Terus kemudian diklik kanan, seleksinya double klik ya, klik kanan, terus kemudian di situ ada reverse frame. Itu sudah ada tuh. Tinggal mau yang mana saja, terserah. Jadi reverse frame itu memutar balikkan keyframe-nya ya, keyframe-nya dibalik. Anda tinggal double klik timeline-nya, setelah terseleksi semua, Anda klik kanan, kemudian ada pilih reverse. Itu jadilah animasi yang berputar balik. Oke, sudah jam 12. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, hari ini capaiannya cukup banyak ya. Jadi kita membuat sebuah multimedia yang tombolnya berbeda-beda. Kemudian tombolnya bisa diklik, bisa pergi ke tempat lain, dan sudah ada sub halamannya. Sub halaman juga berisi macam-macam. Bisa animasi, bisa gambar saja, bisa teks dan sebagainya. Terus kemudian ada juga tombol yang ketika di over animasinya bisa stop. Nah, semuanya sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bahkan ada orangnya juga ketip, ada juga animasi yang lain. Nah, kurang lebihnya hari ini seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila pace-nya terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya nggak tahu, saya itu agak bingung. Saya merasa kelas ini pace-nya yang saya sampaikan lambat ya. Saya lambat sekali menyampaikannya. Tapi pesertanya banyak yang ya ogah-ogahan gitu ya. Terutama dari yang kelas saya sendiri ya, dari mahasiswa. Ya saya nggak apa-apa sih, namanya juga mahasiswa kan bebas ya. Anda juga masih punya semester depan juga masih panjang. Anda boleh mengambil lagi dan sebagainya. Tapi yang jelas saya bingung terutama untuk menentukan pace Anda ya, karena ketika saya cek Anda juga belum selesai, banyak yang belum selesai, tapi ketika saya menjelaskan dengan lambat itu ya kok terlalu lambat banget gitu ya. Jadi saya dalam posisi yang nggak tahu harus melakukan apa di kelas ini gitu ya, karena ada satu orang sudah selesai dengan cepatnya, sementara yang lainnya tidak selesai tapi tidak tanya, tidak bilang dan sebagainya. Jadi nggak tahu, saya kasusnya nggak tahu karena saya nggak bisa melihat secara langsung di kelas Anda. Oleh karena itu minggu depan saya akan luring, kita akan bertemu di B9 lantai 308 ya, ke lab komputer. Nanti saya akan melihat progres dari masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. ada tulisan membuat matahari yang bersinar ya. Oke, sebagai penutup ya ini ya. Oke, itu requestnya Mas Miftahul Jana ya, membuat matahari yang bersinar. Saya taruh di konten membuat matahari yang bersinar itu ada tergantung Mas, tergantung stylenya ya, tergantung stylenya. Matahari yang bersinar itu kan kalau kita buat matahari, ya ini requestnya Mas Janatul Firdaus ya. Kalau kita convert menjadi simbol, misalkan di sini matahari. Nah, konsep matahari yang bersinar itu tergantung mataharinya, matahari kayak anak-anak, kayak dewasa, atau kayak seperti apa. Kita buat yang kayak anak-anak ya, kita double klik. Saya double klik, di situ ada matahari. Saya akan membuat poly, ya, polystar. Di sini tipenya adalah star. Terus kemudian di sini saya klik misalkan 25 ya, starnya. Sehingga ketika saya drag bentuknya seperti ini ya. Saya buat layer baru di bawahnya, saya buat seperti ini. Ya, yang atas warnanya putih, yang bawah warnanya kuning. Ya, yang bawah saya convert menjadi simbol.
Saya kasih nama cahaya ya. Yang atas saya biarin. Saya tambahkan frame di belakangnya. Saya tambahkan insert frame di atasnya ya, insert keyframe. Kemudian di tengah saya tambahkan insert keyframe. Maaf, saya keliru. Yang bawah saya tambahkan insert keyframe, sama tengahnya saya tambahkan insert keyframe. Jadi saya membuat animasi kayak gini ya. Saya tambahkan classic twin, saya tambahkan classic twin. Jadinya kayak gini. Sangat sederhana sebenarnya. Nah, saya kembali ke scene 1 supaya jadi nggak kelihatan kayak anak-anak. Saya tambahkan blur. Jadi di sini filternya saya tambahkan blur. Kualitasnya saya buat high dan saya naikkan. Ya, saya naikkan blur levelnya ini saya naikkan. Kalau dijalankan hasilnya kayak gini. Nah, Anda tinggal memanipulasi bagaimana efek sinarnya itu ya, mau sinar yang menerobos, sinar yang apa. Tapi yang jelas Anda bisa memanipulasi menggunakan berbagai macam cara. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Ini saya mohon maaf, saya tiba-tiba flu berat. Nggak tahu kenapa, barusan juga enggak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, nanti mohon absennya divalidasi. Yang saya absen adalah yang chat terakhir tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Saya end meeting. banget di sana dan highlight